Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, materi hari ini SKI mengenai dakwah Nabi Muhammad periode Makkah. Nah, ini nanti langkah-langkahnya setelah saya menerangkan materi, kemudian saya buka sesi tanya jawab, lalu saya beri tugas. Baiklah, kita mulai materi hari ini. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, yaitu 610 Masehi. Ketika usia beliau genap. Pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Sejak saat itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan berdakwahnya. Dan pada periode awal itu, kerabat Nabi yang pertama menerima dakwahnya antara lain istrinya, yaitu Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya, yaitu Zaid bin Harithah, sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Nah, kemudian selain itu ada dua paman Nabi yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abi Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi tersebut. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman besar-besaran dari kaum Quraisy. Sedangkan Abu Lahab yang menentang dakwah Nabi bahkan mengancam. Dalam dakwah Nabi Muhammad tersebut ada beberapa masalah yang diprioritaskan oleh Nabi. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Sebab pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, menyembah ruh, dan menyembah arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu kemudian Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas yang kedua yaitu kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Seperti halnya yang pertama tadi, Nabi Muhammad mendapat tugas mengajak masyarakat Makkah menyembah Allah. Ajakan Nabi Muhammad bertentangan dengan kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Selanjutnya prioritas yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Perubahan perilaku masyarakat jahiliyah dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika, akhlak, dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampokan, perzinaan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tantangan sosial masyarakat. Pada umumnya, orang Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebar isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah satunya yaitu tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan-gerakan Nabi berdakwah. Tokoh tersebut adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad berdakwah agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan, pembunuhan. Di antara sahabat Nabi Muhammad yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah, Uqbah bin Aris, Ummu Ubais, Jinirah, Abu Bukaiha, Al-Nadiyah, Amr bin Hurairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas seperti kemanusiaan. Misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bilal dijemur di terik matahari dan ditinggi batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah tersebut ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Siksaan itu ternyata
tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Namun, siksaan yang dialami Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya, yaitu Bani Taimi. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habsyi. Nah, dari cerita tersebut, hal penting yang dapat kita tarik dari penjelasan di atas adalah bahwa apapun resiko yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keislaman, harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Selain itu, juga harus diupayakan dengan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, bisa langsung lanjut ke tugas selanjutnya. Silakan kalian buka LKS-nya halaman sekian. Baiklah, saya kira cukup untuk pemaparan materi hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.